Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3361 Kesatuan yang belum pernah terjadi dari Divisi Setan Kota. Pesulap kota ada di sini. Masih datang dengan angkuh. Ye Junlin sudah menyadarinya. Dia awalnya berpikir bahwa sekelompok orang dari Departemen Sihir Kota akan menyerangnya secara diam-diam. Tidak mengharapkan serangan frontal seperti itu. Menarik. Kuharap kekuatanmu membuatku lebih menarik. Ye Junlin tersenyum malas. Tapi itu tidak masalah. 10 besar Tianjiao berdiri di depan base camp, dan di belakang mereka ada master penekan iblis yang padat. Ketika Bai Xinghe melambaikan tangannya, mereka meraung serempak. Aung, aung, aung. Pasukan divisi iblis penekan mengeluarkan raungan, seolah-olah guntur Dewa 9 surga turun, meledak di atas base camp, membuat suara berdengung. Seolah-olah bencana telah jatuh dari langit. Bai Xinghe bahkan berkata, Ye Junlin, keluar dan mati. Divisi penindas iblis ada di sini untuk membunuhmu. Suara itu begitu besar sehingga menyebar langsung ke setiap sudut base camp. Arogan. Sombong. Aku di sini untuk membunuhmu, bukan menyelinap. Memberitahu Anda secara langsung. Aku di sini untuk membunuhmu. Ini adalah kebanggaan dari 10 arogansi teratas. Di mana 10 orang berdiri, itu seperti dewa yang berdiri di atas debu. Boom. Aura pada mereka langsung terpancar. Membentuk serangkaian gelombang kejut yang mengerikan. Itu akan langsung menghancurkan seluruh base camp. Bangunan di depan mereka semua hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang bisa menembus ke dalamnya semua menghilang. Tapi Ye Junlin masih tidak menanggapi dan tidak keluar. Ini membuat 10 besar Tianjiao sedikit marah. Mereka semua datang. Ye Junlin belum keluar. Itu tidak menganggap mereka serius. Mereka adalah arogansi terkuat dari divisi setan kota. Jawaban untuk masa depan. Seekor monyet di luar mengabaikan mereka seperti itu. Bagaimana itu tidak membuat mereka marah? Jika Ye Junlin tidak keluar dan mati, kita akan masuk. Su Zetian meraung. Hampir setiap wajah Tianjiao tertutup es. Hal semacam ini tidak pernah terjadi. Tidak ada yang berani tidak memberi mereka wajah. Monyet belaka begitu sombong. Betapa tidak masuk akal. Dugu Tuo, yang paling pemarah di antara 10 talenta teratas, sudah marah. Boom. Tiba-tiba dia meninju. Hampir semua base camp akan dihancurkan, dan semua makhluk hidup akan musnah. Nafas yang mengerikan merasuki. Dia sudah melangkah keluar. Aku akan membunuhnya sendiri. Dugu Tuo sudah melangkah keluar. Tidak. Aku pasti tidak bisa membiarkanmu memimpin. Para jenius lainnya segera bergegas keluar. Lagi pula, mereka akan membunuh Ye Junlin dalam kompetisi. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memimpin? Serang. Serangan serba bisa. Tentara divisi penindasan iblis meniup klakson serangan. Dan dari segala arah, seperti banjir binatang buas, mereka mulai menyerang base camp. Bunuh. Puluhan ribu master menyerang serempak. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang menyerang paviliun utara di awal. Dan kohesinya terlalu kuat. Terakhir kali semua orang menyerang paviliun utara, setiap orang memiliki hantu, dan setiap orang memiliki 99 kecilnya sendiri. Mereka semua memikirkan berapa banyak manfaat yang bisa mereka dapatkan dari paviliun utara. Tapi kali ini berbeda. Tujuan setiap orang adalah sama, untuk membunuh Ye Junlin. Oleh karena itu, divisi setan kota bersatu tidak seperti sebelumnya. Selain 10 besar Tianjiao yang memimpin pasukan, mereka tidak akan saling menghitung siapa yang akan berurusan dengan Ye Junlin, takut mati atau semacamnya. Sebaliknya, mereka berebut untuk membunuh Ye Junlin, karena takut dia akan dibunuh oleh orang lain. Mereka semua mulai bergegas untuk membunuh Ye Junlin. Kesatuan ini membuat mereka semakin kuat. Gong Qianqiu dan berbagai pembunuh, serta kerajaan abadi juga perlahan mendekat. Bahkan penyergapan di sisi lain, yaitu kelompok yang mengendalikan Yan Zhangsheng diam-diam mendekat.
Bahkan 10 ahli ras Xuanming alien datang ke sekitarnya. Tetapi mereka tidak terlalu dekat dan terus menunggu kesempatan. Perang sudah dekat. 10 besar Tianjiao memimpin pasukan ke base camp. Tapi langsung tercengang. Bab 3362 Siapa bilang aku kabur? Ada apa? Apakah kita datang ke tempat yang salah? Bahkan Ye Junlin mendapat berita sebelumnya dan melarikan diri. Ini adalah kota yang kosong. Mengapa tidak ada seorang pun di base camp? Biarkan mereka semua curiga bahwa mereka salah. Tidak ada seorang pun di depan Anda. Bagaimana mereka tahu bahwa sebagian besar orang berada di ruang bawah tanah di bawah kaki mereka? Bukankah seharusnya kita mendapatkan peta palsu? Ini sama sekali bukan base camp Ye Junlin. Li Zuyue tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bailey Waner menggelengkan kepalanya. Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa Ye Junlin sudah mengetahui berita itu dan melarikan diri sebelumnya. Yah, ada kemungkinan. Meskipun organisasi kami rahasia. Itu terungkap. Ya. Paviliun Utara memiliki hubungan yang baik dengan Ye Junlin. Mungkin itu adalah berita yang diungkapkan oleh Paviliun Utara. Sekarang sepertinya Ye Junlin seharusnya melarikan diri. Jalan analisis. Berita itu sangat membebani mereka. Bagaimana Ye Junlin bisa melarikan diri? Terus lihat ke dalam. Bai Xinghe berteriak. Baiklah, mari kita lihat dulu. 10 besar Tianjiao tidak mau melakukan perjalanan yang sia-sia. Cepat bergerak lebih dekat ke pusat dan menyusut. Kerumunan terus mengecilkan pengepungan dan berjalan menuju pusat base camp. Hanya berjalan di sepanjang jalan. Tidak ada orang sama sekali. Jelas tanda pelarian. Hal ini membuat mereka sangat tertekan. Setelah Gong Qianqiu di belakang mengetahui berita itu, dia juga sangat tertekan. Ye Junlin lolos. Bagaimana mungkin? Seru Gong Qianqiu. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menghubungi Xiao Feng. Orang-orang ini seperti kehilangan kontak. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Ye Junlin melarikan diri. Hindari tepinya untuk saat ini. Akan sangat bagus jika saya bisa menghubungi Xiao Feng. Ada kalanya bidak catur ini gagal. Buat dia marah. Tapi begitulah sekarang. Bagaimana ini bisa bagus? Jika ini masalahnya, rencana Anda tidak akan berhasil sama sekali. Bagaimana Ye Junlin bisa melarikan diri? Apakah Anda melebih-lebihkan kekuatannya? Mustahil. Ye Junlin mengalahkan 3 orang suci dari Paviliun Utara dan menyelamatkan Paviliun Utara. Bahkan jika pasukan divisi penindasan iblis lebih kuat kali ini, dia tidak akan lari. Terlebih lagi, Ye Junlin, yang dia pelajari dan analisis dengan cermat, tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Bahkan jika dia bukan lawan, dia tidak akan pernah melarikan diri. Pasti ada yang salah dengan ini. Otak Gong Qianqiu mulai bekerja dengan cepat, mencoba mencari cara untuk menebusnya. Setelah menyiapkan game sebesar itu, tidak mungkin gagal seperti ini. 10 besar Tianjiao memimpin semua orang untuk melanjutkan ke tengah. Mereka telah kecewa. Hari ini ditakdirkan untuk membuang-buang waktu. Ayo lakukan. Ye Junlin pasti kabur bersama yang lain. 10 talenta teratas semuanya menyerah. Mereka tampak tertekan. Yuki Sangguan Tianfeng memarahi. Buang Ye Junlin. Seperti yang diharapkan dari monyet yang belum dewasa. Ini membuatnya takut. Ya, saya benar-benar tidak berharap Ye Junlin menjadi pengecut. Saya takut ketika mendengar kami datang. 10 besar Tianjiao menghela nafas lagi dan lagi. Namun, sisa divisi Zenmo berkata, kamu Tianjiao, pikirkanlah. Saya mendengar bahwa Anda adalah 10 besar Tianjiao bersama-sama, dan Anda membawa 4 artefak paviliun kota. Siapa yang tidak takut mendengar ini? Lari. Sepertinya Ye Junlin adalah orang normal sekarang. Dan dia tahu dia telah melarikan diri. Saya harus mengatakan bahwa sanjungan ini ada di hati 10 talenta teratas. Mereka sangat puas. Menurut pendapatnya, Ye Junlin melarikan diri ketika dia mendengar 10 dari mereka datang. Jiang Tianxiong tersenyum. Itu benar. Jangan menyebut monyet.
Bahkan keberadaan teratas divisi Zenmo akan lari ketika mereka mendengar barisan kita. Hahaha. Siapa bilang aku kabur? Bab 3363 lagi pula. Kamu adalah katak di dasar sumur. Tiba-tiba sebuah suara datang. 10 besar Tianjiao dan yang lainnya terkejut. Semua mata tertuju. Saya melihat sosok di loteng kecil. Siapa lagi jika bukan Ye Junlin? Tidak melarikan diri. Kuncinya adalah mereka tidak menemukannya sama sekali. Orang hidup yang besar seperti itu ada. Apakah mereka semua di sini? Ye Junlin mengangkat kelopak matanya dan meliriknya dengan malas. Tampilan ini, di mata 10 talenta teratas, sangat menghina, dan mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Satu persatu akan meledak. Tidak ada yang berani mengabaikan mereka seperti ini. Di divisi penindasan iblis, bahkan keberadaan tingkat leluhur itu, melihat mereka adalah kehormatan 3 poin. Mereka bukan hanya jawaban untuk masa depan, tetapi kekuatan mereka saat ini juga sebanding dengan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, Ye Junlin mengabaikan mereka seperti ini, tetapi mereka tidak terbiasa. Begitu mereka akan berbicara, suara Ye Junlin terdengar, "Karena kamu di sini, berlutut." Kata-kata itu tidak mengherankan, dan begitu kata-kata ini keluar, 10 talenta teratas semuanya terpana. Puluhan ribu ahli di divisi sihir kota di belakangnya juga tercengang. Apakah ini kasusnya? Membuat mereka berlutut. Tempat tinggalku dihancurkan seperti ini oleh kalian. Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Aku tidak akan membunuhmu dalam beberapa saat, tetapi kamu masih harus tinggal untukku dan memperbaikinya. Ye Junlin menjelaskan. Semua orang tahu mengapa. Tetapi 10 jenius teratas bahkan lebih marah. Sombong. Berani-beraninya seekor monyet berbicara gila-gilaan. Sangguan Tianfeng meraung. Su Zetian, Han Jiuxiao, dan Tianjiao lainnya semua marah. Ye Junlin berani membiarkan kami berlutut. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Tapi Anda berlutut dengan cepat. Mungkin saya akan meninggalkan Anda seluruh tubuh. Hanya beberapa anak kecil. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Ye Junlin berkata dengan ringan. 10 jenius teratas memang sangat tirani, dan mereka telah mencapai tingkat 3 orang suci dari Paviliun Utara. Tapi jadi apa? Masih tidak bisa menghentikannya. Tapi penampilannya yang ceria, nadanya yang acuh tak acuh, dan isi kata-katanya. Ini seperti menyalakan tong bubuk dari 10 talenta teratas. Goreng. Benar-benar meledak. Tidak ada yang pernah begitu membenci mereka. Bukankah itu berarti monyet tidak memandang rendah mereka sama sekali? Bagaimana ini bisa ditoleransi? Zhong Haikyu berkata dengan dingin. Ye Junlin, kamu sombong. Tetapi kamu harus memiliki modal yang sombong. Li Zuyue juga tersenyum. Kamu, bagaimanapun, kamu adalah katak di dasar sumur. Visimu hanya begitu luas, dan kamu ditakdirkan untuk tidak dapat melihat dunia luar dalam hidupmu. Kamu bahkan tidak mengerti kebenaran bahwa ada orang di luar orang, dan ada surga di luar. Kata arogansi wanita serempak, dan Bailey Waner berkata, ya, Tuan yang hebat. Jangan berpikir bahwa Anda melanggar hukum dan diinjak-injak di bawah kaki Anda. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan. Kami dapat melakukannya dengan mudah. Ada banyak orang yang lebih lemah dari Anda, tetapi lebih kuat dari Anda ada banyak orang juga. Terutama di divisi Zenmo, ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Tetapi semua orang terlalu malas untuk mengambil tindakan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka mengambil tindakan. Kami di sini untuk membunuhmu hari ini. Ini sudah menjadi momen paling agung dan mulia dalam hidupmu. Ingat hari ini. 10 talenta teratas masih sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Setidaknya aku merasa berada di liga yang sama dengan Ye Junlin. Jika mereka menggunakan kartu truf mereka, Ye Junlin pasti akan kalah. Belum lagi 10 orang ditembak bersama. Yang terkuat di antara kami bersepuluh adalah Saudara Bai dan Dameichu. Mungkin kamu bisa bertarung dengan kami, tetapi jika kamu bertemu dengan mereka berdua,
kamu hanya akan terbunuh dalam hitungan detik. Jiang Tianxiong mencibir lagi dan lagi. Di sisi lain, Bai Xinghe membawa tangannya di punggungnya dan tak terkalahkan. Dia tidak pernah menatap Ye Junlin secara langsung. Chu Qingxuang sedingin es, seolah-olah 10.000 tahun es, memancarkan aura mendominasi dan dingin seperti seorang ratu. Ye Junlin bahkan tidak bisa masuk ke matanya. Bab 3364 biarkan 10 bocah kecil pergi bersama. Baru saja, sisa Tian Jiao mengejek Ye Junlin. Keduanya tidak pernah mengeluarkan suara. Karena di mata dua orang terkuat ini, Ye Junlin sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan. Lagi pula, tidak banyak orang yang membiarkan mereka memandang tinggi. Tidak banyak divisi sihir kota. Mendengar semua orang mengatakan ini, keduanya bahkan lebih bangga. Ye Junlin memandang keduanya dan tiba-tiba memikirkan satu hal. Dia bertanya sambil tersenyum. Apakah kedua pengkhianat Paviliun Utara ini? Saya mendengar bahwa 3 orang suci dari Paviliun Utara telah melatih Anda, dan akhirnya mereka direkrut oleh Paviliun Utara. Paviliun Timur. Seseorang mencongkelnya. Menjadi pengkhianat. Benar saja, Ye Junlin mengatakan ini. Bai Xinghe dan Chu Qingxuang tidak bisa lagi tenang. Jejak kemarahan muncul di wajah mereka, dan mereka sangat marah sehingga mereka akan menjadi liar. Kata-kata sederhana Ye Junlin langsung mengenai titik sakit keduanya. Dua orang yang paling dibenci dan paling takut pada seseorang yang menyebut mereka pengkhianat. Kelahiran mereka tidak baik, bukan dari faksi besar, tetapi dari keluarga kultivator lepas. Itu ditemukan oleh 3 orang suci dari Paviliun Utara. Jika bukan karena perlindungan khusus mereka, keduanya tidak akan tumbuh dewasa sama sekali. Mereka memiliki tulang akar yang tidak kurang dari akar 5 elemen. Agar orang lain mengetahuinya, tulang akarnya sudah ditransplantasikan sejak lama. Nasib mereka akan sengsara. Itu adalah 3 orang suci dari Paviliun Utara yang melindungi mereka dan membesarkan mereka. Mereka dikultivasikan pada tahap awal Paviliun Utara, dan 3 orang suci dari Paviliun Utara menghabiskan banyak usaha dan banyak sumber daya untuk mereka berdua. Akibatnya, beberapa leluhur dari Paviliun Timur datang untuk menggali orang, dan mereka segera melarikan diri. Saya pikir pergi ke Paviliun Timur lebih menjanjikan. Ini juga menyebabkan Paviliun Utara jatuh langsung ke jajaran kompetisi masa depan. Itu ada di ujung Paviliun Wufang. Ini adalah sesuatu yang semua orang di balai kota tahu. Tapi mereka takut diberitahu. Namun, mengingat kekuatan dan latar belakang keduanya yang kuat, tidak ada yang berani mengatakannya. Tapi Ye Junlin mengatakannya. Tiba-tiba, itu menghantam rasa malu terdalam di hati mereka. Mereka marah. Kesombongan di wajahnya hilang, dan tatapan dinginnya hilang. Sebagai gantinya adalah kemarahan. Mereka tidak hanya malu, tetapi seluruh Tian Jiao dan semua ahli dari divisi penindasan iblis juga malu. Ini fakta. Tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Ada orang yang tidak takut mati. Kamu mencari kematian. Kamu bisa mengucapkan kata-kata ini, cukup untuk membunuhmu 100 kali. Bai Xinghe meraung. Seluruh tubuhnya berlama-lama dengan niat membunuh yang tak terhindarkan. Chu Qingxuang juga mendengus dingin. Ye Junlin akan dihukum karena berbicara omong kosong. Ini tidak akan dapat diubah. 2 jenius teratas sudah diambang menjadi liar. Di mata mereka, Ye Junlin sudah menjadi mayat. Oh, begitukah? Apa aku ditusuk di bagian yang sakit? Apa kau mengaku pengkhianat? Ye Junlin tersenyum. Bai Xinghe tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Junlin adalah milikku. Kalian semua tidak ikut campur. Seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi Ye Junlin memberi isyarat. Ayo pergi bersama. Biarkan aku membersihkan pintu untuk ketiga lelaki tua itu. Berhenti bicara omong kosong. 10 bocah kecil berkumpul. Ye Junlin sangat provokatif sehingga yang lain duduk tidak lagi. Tidak. Bukankah kita setuju? Bunuh Ye Junlin dalam kompetisi dan lihat siapa yang membunuh Ye Junlin lebih dulu.
Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Yang lain juga berkata. Chu Qingxuang juga mengangguk. Nah, sekarang Ye Junlin memprovokasi 10 dari kita. Mari kita bandingkan dan lihat, siapa yang bisa membunuh Ye Junlin lebih dulu. 10 talenta teratas semuanya bersemangat. Menatap Ye Junlin seperti melihat mangsanya. Bunuh. Ke-10 orang itu marah. Boom. Di tengah guncangan, Bai Xinghe adalah orang pertama yang membunuh Ye Junlin seperti sambaran petir. Tidak mau kalah, yang lain membunuh Ye Junlin hampir bersamaan. Mereka tidak bersatu, tetapi bergegas untuk membunuh Ye Junlin. Bab 3365 ada dua kuas. Ada puluhan ribu master di divisi sihir kota lain yang tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Lagi pula, kecuali Ye Junlin, tidak ada orang lain sama sekali. Mereka hanya bisa menonton pertunjukan, di mana orang bodoh berdiri satu persatu. Mari kita lihat berapa lama Ye Junlin bisa bertahan di bawah 10 pria sombong itu. Perang telah dimulai. Ini juga akan menjadi medan perang utama terakhir. Para pembunuh yang diundang oleh Gong Qianqiu semuanya ada di tempat, menyergap di posisi terbaik. Master dari alam abadi dan peralatan mereka juga telah menemukan posisi terbaik mereka. Yang lain, seperti Master Kultivator lepas yang ditemukan Gong Qianqiu, dan kekuatan misterius yang ingin membunuh Ye Junlin semuanya ada di tempatnya. 10 Master ras alien Xuanming juga datang ke posisi terbaik. Semuanya bisa dikatakan siap. Setelah kekuatan tempur sejati Ye Junlin diuji, mereka semua akan mulai. Adapun Gong Qianqiu, pemimpin perang ini, dia mengamati segala sesuatu dalam kegelapan. Dia terutama mencari keberadaan Xiao Feng dan Junjun. Adapun hasil dari pertempuran ini, dia tidak akan maju. Tidak ada yang akan menghubunginya sama sekali. Tidak akan ada jejak dia. Pertempuran di lapangan sudah dimulai. 10 jenius ini memang super kuat. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Semua orang samar-samar memiliki kekuatan paviliun utara 3 orang suci saja. Misalnya, Tianjiao Bai Xinghe dan Chu Qingxuang yang terkuat sudah memiliki kekuatan 3 orang suci dari paviliun utara. Saya juga harus mengatakan bahwa mereka mengkhianati paviliun timur, yang merupakan keputusan yang tepat. Batas atas mereka di paviliun timur memang lebih tinggi daripada di paviliun utara. Sekarang mereka sekuat 3 orang suci dari paviliun utara. Apa yang akan diajarkan oleh 3 orang suci dari paviliun utara kepada mereka? Bai Xinghe adalah yang pertama bergegas ke Ye Junlin. Tidak ada trik mewah, hanya pukulan sederhana. Boom! Bai Xinghe merobek langit dan bumi dengan satu pukulan. Chu Qingxuang setengah posisi di belakang dan datang ke Ye Junlin. Mendorong keluar telapak tangan yang tampak putih bersih dan halus. Tetapi mendorong keluar kekuatan menakutkan yang menghancurkan bumi. Seolah-olah 10 arah gunung ditekan ke bawah. Menakutkan. Meskipun ada celah antara 8 kesombongan lainnya dan 2 kesombongan ekstrim ini, celahnya sebenarnya tidak besar. Mereka setengah posisi di belakang Chu Qingxuang, dan hanya satu posisi di belakang Bai Xinghe. Hampir pada saat yang sama, ke-10 orang itu tiba. Mereka tidak bertarung bersama, tetapi saling bertarung. Apa yang semua orang pikirkan adalah membunuh Ye Junlin sendirian, sehingga tidak ada orang lain yang akan memimpin. Serangan 10 jenius teratas menyerang Ye Junlin pada waktu yang hampir bersamaan. Pada saat ini, dunia memucat. Aura di sekelilingnya benar-benar terkuras. Pembentukan arus udara muncul di udara, dan awan jamur juga naik. Mengerikan. Ini juga akan menjadi saat Ye Junlin menghadapi sebagian besar master. Para master dari divisi penindasan iblis yang menjadi penonton menghela nafas panjang dan berkata, "Yah, semuanya sudah berakhir." Sebelum mereka datang, mereka mengira itu akan menjadi pertempuran besar. Tapi sekarang tampaknya pertempuran akan segera berakhir. Ye Junlin benar-benar tidak dapat menghentikan serangan dan pembunuhan 10 talenta teratas. Bahkan jika mereka belum memainkan semua kartu mereka, hanya dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, bahkan para anggota teratas divisi setan kota mungkin tidak dapat menghentikannya.
Belum lagi Ye Junlin, Mia Chiaki dan yang lainnya di luar sangat menantikannya. Mari kita lihat apakah 10 talenta teratas dapat menemukan kekuatan sejati Ye Junlin. Saya berharap dapat membunuh dalam satu pukulan dan menjatuhkan Ye Junlin secara langsung. Ye Junlin melihat 10 arogansi teratas yang datang, dan tersenyum. Masih ada 2 kuas. Tidak ada harapan putih. Tiba-tiba, ada suara retak, dan ledakan sonik terdengar. Seluruh dunia bergetar. Bumi bergetar dan langit bersenandung. Semua orang merasa terombang-ambing dan terguncang. Udara yang mengalir keluar berubah menjadi gelombang kejut untuk mendatangkan malapetaka. Bab 3366 10 kekalahan arogan teratas. Tidak hanya base camp, tetapi seluruh area terpengaruh dan hampir terbalik. Bahkan ada banyak penyihir dan master rahasia yang tidak tahan dengan gelombang kejut dan terluka oleh pemboman itu. Gerakannya terlalu keras, terlalu menakutkan. Ini terlihat menakutkan. Hampir semua orang tahu pergerakan pertempuran ini. Semua orang tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Junlin bisa menang di bawah serangan semacam ini. Belum lagi bahwa 10 jenius teratas ini mengeluarkan 4 artefak besar dari paviliun kota. Itu pukulan yang sangat menghancurkan. Pada saat ini, semua orang ingin tahu bagaimana ronde pertama melawan musuh. Siapa yang memiliki kelebihan? Menghadapi serangan 10 talenta teratas, Ye Junlin menunjukkan senyum di sudut mulutnya, tetapi hanya melambaikan tangan kanannya. Kekuatan yang mengejutkan melonjak keluar seperti gelombang pasang. Seketika menghancurkan semua serangan 10 orang. Wajah 10 orang berubah liar, dan mereka tidak menyangka Ye Junlin begitu kuat. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Bung, bung, bung. Aku melihat 10 sosok terbang keluar seperti layang-layang dengan tali putus. Ada juga garis darah di sepanjang jalan. Tubuh 10 besar Tianjiao terbang ratusan meter jauhnya tak terkendali, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, membuat ledakan gerakan. Itu seperti 10 peluru artileri berbentuk manusia yang dihancurkan ke tanah, dan ada gelombang getaran lagi. Seluruh tempat tercengang. Wajah semua orang luar biasa. Siapa lagi yang bisa memiliki 10 angka ini? 10 jenius teratas divisi Zenmo. Ini. Penonton terdiam. Baik pasukan penindas iblis maupun para master rahasia terdiam. Sampai berjumpa lagi. Semua orang mengerti kekuatan macam apa Ye Junlin itu. Masih diremehkan. Ini jelas di atas 10 jenius teratas. Ini adalah kekuatan tertinggi di Zenmoshi. Semua orang terkejut. Gong Qianqiu juga terkejut. Ini juga pertama kalinya dia melihat Ye Junlin melakukan gerakan nyata. Tidak bisa melihat. Dia sangat kuat. Tetapi semakin banyak kasusnya, semakin tidak mampu Ye Junlin untuk hidup. Ancamannya terlalu besar. Bagi siapapun yang hadir, Ye Junlin adalah ancaman utama. Benar-benar tidak bisa hidup. Jika ada kesempatan, jangan bunuh dia. Mungkin tidak ada kesempatan di masa depan. Gong Qianqiu ingat apa yang dikatakan Suking-nya. Dengan Ye Junlin di sini, dia tidak akan bisa mendapatkan akar dari Junjun. Sekarang tampaknya inilah masalahnya. Dia terlalu kuat. Itu semua 10 anak kecil. Ye Junlin mencibir. Mata 10 besar Tianjiao yang jatuh ke tanah sangat luar biasa. Mereka mengangkat kepala dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Bagaimana bisa? Bagaimana dia melakukannya? Mereka kalah dalam pertarungan pertama mereka. Meskipun Ye Junlin tertangkap basah, itu sama saja dengan serangan. Tapi mereka sangat malu. Bagaimanapun juga, Ye Junlin kuat. Mereka dikalahkan. Dia adalah pembudidaya tubuh murni. Bai Xinghe menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Kultivasi tubuh murni. Sisa Tianjiao tercengang. Perbaikan tubuh murni begitu kuat. Tidak pernah melihatnya. Aku tidak mengerti. Dia terlalu misterius. Tapi kemungkinan besar itu murni kultivasi tubuh. Kata Bai Xinghe. Ekspresi kekejaman melintas di mata Chu Qingxuang. Jika itu masalahnya, jangan biarkan dia hidup. Jika dia ingin hidup, akan ada bencana yang tak ada habisnya.
Keterampilan tanda tangan. Ini benar-benar tidak mungkin. Keluarkan saja artefak paviliun kota. Mata 10 talenta teratas telah mengungkapkan keinginan untuk membunuh. Pasukan divisi penindasan iblis juga memahami fakta ini. Ye Junlin harus mati. Atau dalam hal ini, itu harus mati. Bunuh. Ye Junlin tidak boleh dibiarkan hidup. 10 talenta teratas tidak lagi sombong. Tidak peduli tentang bergabung untuk membunuh Ye Junlin. Hanya memikirkan cara membunuh Ye Junlin. Ini adalah prioritas nomor 1. Bunuh. Di bawah kepemimpinan 10 jenius teratas, pasukan divisi setan kota mulai menyerang. Bab 3367 kultivasi tubuh murni itu mengerikan. Bunuh. Puluhan ribu ahli dari divisi setan kota menyerang Ye Junlin secara serempak. Barisan ini jauh lebih kuat daripada yang menyerang paviliun utara di awal. Dan kesatuan yang tak tertandingi. Kekuatan yang terkumpul sangat menakutkan. Ada master di mana-mana. Mereka semua berlatih teknik pemurnian ki tingkat atas, dan gerakan membunuh yang mengerikan mulai berdampak. Ini seperti mencabik-cabik Ye Junlin. 10 talenta teratas juga ada di antara mereka, siap menunggu kesempatan untuk memberi Ye Junlin pukulan terkuat. Kerja bagus. Ye Junlin tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, daun-daun yang jatuh berserakan di mana-mana melayang, menggantung padat di sekitar Ye Junlin. Setidaknya 100.000 daun jatuh. Seperti lonceng emas, itu menyelimuti seluruh tubuh Ye Junlin. Terdengar suara berdenyut. Bunuh. Ye Junlin meraung keras, dan tiba-tiba melepaskan semua daun yang jatuh di sekitarnya. Wash, wash, wash. Sepotong daun yang jatuh, seperti peluru tiba-tiba melesat keluar. Tapi kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari peluru. Kekuatannya bahkan lebih menghancurkan bumi. Sehelai daun membawa kekuatan murni yang menakutkan. Daun-daun lebat yang jatuh terbang keluar dan melesat ke segala arah, tanpa pandang bulu. Boom! Dia melihat daun-daun yang jatuh. Pakar pertama tampak menghina. Pisau panjang di tangannya ingin memotong daun yang jatuh menjadi 2. Hei! Lampu! Pedang berkedip, dan dia yakin dia bisa memotongnya dengan 1 pukulan. Dentang! Saat berikutnya, daun penguat bertabrakan dengan pisau panjang, membuat suara benturan logam. Retak. Bahkan ada retakan halus pada pisau panjang itu. Akhirnya meledak terbuka. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan datang dari pedang. Kaca-kaca. Lengan pria itu meledak seperti terpelintir. Seluruh orang juga mengalami kejutan yang mengerikan pada saat yang sama, dan terbang langsung. Dia mengeluarkan teriakan melengking. Setengah dari tubuhnya telah dipelintir, dagingnya kabur, dan tulangnya padat. Semua orang tidak bisa membayangkan bahwa daun yang jatuh bisa begitu menakutkan. Sementara itu, hampir semua orang diserang oleh daun yang tumbang. Sepotong kecil daun jatuh terangkat, tetapi berguling dengan kekuatan seperti langit jatuh. Setelah semua orang diserang oleh dedaunan, wajah mereka berubah liar. Kekuatan ini seperti surga. Saya tidak bisa menolak. Puff, puff, puff. Beberapa orang tertusuk daun yang jatuh. Beberapa tubuh orang terkoyak. Beberapa orang meledak menjadi awan darah di tempat. Menyedihkan. Adegan itu seperti neraka Shuro. Sepotong daun penguat terlalu menakutkan. Ada begitu banyak master di lapangan sehingga hanya sedikit orang yang mengatakan bahwa mereka benar-benar dapat menolak. Kebanyakan orang sudah mati. Hanya sejumlah kecil master yang bisa menghentikannya. Namun, dia juga menderita patah lengan, dan semua organ dalam hancur. Ini sudah merupakan konsekuensi yang sangat ringan. Setidaknya dia tidak mati di tempat. Dentang. Dentang, dentang. Sepotong daun jatuh terangkat, dan 10 jenius teratas juga menunjukkan tampilan yang bermartabat, dan mereka melawan. Akibatnya, semua orang terlempar mundur puluhan langkah. Puff. Kecuali Bai Xinghe dan Chu Qingxuang, 8 bakat agung lainnya memuntahkan darah. Saya hanya merasakan darah di dada saya melonjak, dan ada suara mendengung dari tubuh saya. Wajah mereka sangat berubah.
Kekuatan pamungkas macam apa ini? Ini terlalu menakutkan, bukan? Apakah ini teknik pemurnian Qi? Seru Su Zetian. Dilihat dari metode Ye Junlin, seharusnya mengendalikan udara, mengubah daun menjadi senjata untuk menyerang. Semua orang setuju dengan itu. Siapa bilang Ye Junlin tidak bisa menyempurnakan teknik Qi? Bagaimana perbaikan tubuh murni bisa begitu kuat? Ini sama sekali tidak mungkin. Hanya saja Bai Xinghe berkata dengan wajah dingin. Tidak, ini adalah kekuatan murni. Hanya saja dia mengendalikan kekuatan hingga ekstrem. Bab 3368 Kekuatan Pamungkas dari 10 talenta teratas. Apa? Wajah semua orang berubah liar satu persatu. Apakah tubuh murni telah diperbaiki ke tingkat ini? Kuncinya adalah gelombang serangan ini. Master utama dari divisi setan kota kehilangan setengahnya. Akibatnya, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Ye Junlin. Hanya rasa malu. Kita harus bersatu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Wajah Bai Xinghe sangat serius. Oke. Semua orang harus bergabung. Tian Jiao lainnya juga mengerti ini. Kekuatan Ye Junlin tidak terduga. Sama sekali tidak bisa menjaganya. Kalau tidak, bencana tidak akan ada habisnya. Bunuh. Semua orang bergabung untuk membunuhnya. 10 besar Tian Jiao menyerang lebih dulu. Teknik pemurnian Qi mereka langsung berubah menjadi senjata substantif, membunuh Ye Junlin. Master divisi penindasan iblis lainnya juga menunjukkan kemampuan mereka dan membunuh mereka semua ke arah Ye Junlin. Bunuh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan membunuh yang menggelegar dari luar. Pria kuat yang padat itu muncul lagi. Ini membuat semua orang yang hadir terlihat bodoh. Bukankah ini orang dari Zen Moshi? Semua orang bertanya-tanya. Tapi dapat dilihat bahwa mereka datang ke Ye Junlin. Selama kamu membunuh Ye Junlin, kamu akan menjadi rekan seperjuangan kami. Bunuh semua orang. Semua orang dengan cepat bereaksi. Ada banyak orang yang harus berurusan dengan Ye Junlin. Sekarang ada kesempatan seperti itu. Mereka pasti akan datang untuk membunuh Ye Junlin. Ayo pergi bersama. Jangan pernah memberi Ye Junlin cara untuk hidup. Jika dia tidak mati, kita akan mati. Kelompok kekuatan misterius ini juga menggunakan kekuatan pamungkas mereka untuk membunuh Ye Junlin. Mereka semua gila dan datang untuk membunuh Ye Junlin. Itu berarti jumlah orang di pasukan divisi penindasan iblis tidak berkurang sama sekali. Gong Qianqiu tertawa ketika melihat adegan ini. Kelompok orang ini mungkin tidak dapat mengancam Ye Junlin sama sekali. Tapi mereka bisa memainkan peran membingungkan Ye Junlin. Ini untuk keuntungan Anda sendiri. Semakin mudah bagi orang yang dia atur untuk menyerang kemungkinan Ye Junlin. Gong Qianqiu segera menghubungi yang lain. Selanjutnya, kita akan membunuh Ye Junlin dengan cara apapun. Semua orang memperhatikan waktu masuknya. Para dewa kerajaan abadi telah mengamati situasi dan selalu siap untuk masuk. Kalau begitu ada waktu yang tepat untuk masuk. Saat itulah 10 besar Tian Jiao menggunakan 4 artefak balai kota. Ini adalah waktu terbaik untuk masuk. Semua orang harus memperhatikan. Gong Qianqiu segera mengingatkan semua pihak tentang waktu untuk masuk. Sekarang Ye Junlin terlalu kuat. Anda tidak harus menunggu sampai Anda telah menggunakan 4 artefak balai kota sebelum memasuki tempat tersebut. Bagaimana jika 4 artefak balai kota utama tidak berguna baginya? Pada saat itu, memasuki kembali lapangan telah melewatkan waktu terbaik. Oleh karena itu, perlu memasuki lapangan saat menggunakan artefak pavilion 4 kota, untuk memastikan bahwa kekuatan menyerang Ye Junlin dimaksimalkan. Itu kuncinya. Benar-benar tidak bisa menyia-nyiakan artefak Zenge. Saya ingin semua orang bekerja sama dengan kekuatan membunuh artefak Zenge. Selanjutnya, semua orang menunggu saat ini. Saya percaya bahwa para ahli dari ras alien Xuanming juga dapat menemukan waktu yang tepat untuk masuk. Mata Gong Qianqiu sangat tegas. Jeritan pembunuhan di lapangan sangat mengejutkan. Ketika kelompok itu keluar, Ye Junlin sedikit terkejut. Apa yang telah terjadi? Ada orang lain.
Tapi dia langsung menyadarinya. Pasti ada orang lain yang ingin bunuh diri. Tidak akan melewatkan kesempatan ini. 10 besar Tianjiao datang lebih dulu. Semua teknik pemurnian Qi terkuat mereka ditampilkan. Itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada Ye Junlin. Secara khusus, teknik pemurnian Qi Bai Xinghe dan Chu Qingxuang ditampilkan. Tutupi langit. Ternyata gelap gulita, seperti jurang. Teknik pemurnian Qi Bai Xinghe telah memadatkan Qi ke dalam kegelapan, menutupi segalanya. Jadikan daerah ini miliknya. Teknik pemurnian Qi Chu Qingxuang diringkas menjadi pedang yang tak terkalahkan dan langsung menusuk Ye Junlin. 8 Tianjiao lainnya tidak lagi terburu-buru untuk membunuh Ye Junlin. Sebaliknya, mereka menyerang Ye Junlin di 8 arah. 10 orang bekerja sama secara diam-diam dan tidak meninggalkan kesempatan sedikit pun untuk Ye Junlin. Bab 3369 untuk berurusan dengan monyet. Apakah Anda masih membutuhkan obat mujarab? Menghadapi serangan dan pembunuhan 10 talenta teratas, Ye Junlin berdiri diam, seolah dia ketakutan. Boom! Bai Xinghe sepertinya memegang kekuatan untuk menjungkirbalikkan galaksi dan membombardir Ye Junlin dengan keras. Pedang yang dipadatkan oleh teknik pemurnian Qi Chu Qingxuang juga menusuk Ye Junlin. Trik dari 8 jenius lainnya juga memukul Ye Junlin satu demi satu. Ini memberi mereka harapan. Mampu mengalahkan Ye Junlin. Bahkan sudut mulut Bai Xinghe menunjukkan senyuman. Kali ini, Ye Junlin mati atau terluka. 1 lawan 1. Mereka bukan rival. Tapi bagaimana Ye Junlin bisa menjadi lawan ketika 10 talenta teratas bersatu? Mati. Bai Xinghe menunjukkan tatapan ganas, dan kekuatan mengerikan akan menghancurkan Ye Junlin. Dan pedang pemurnian Qi Chu Qingxuang juga menusuk dengan ganas. Hah. Tapi saat berikutnya, wajah Chu Qingxuang menunjukkan ekspresi terkejut. Karena pedang tak terkalahkan yang diringkas oleh teknik pemurnian Qi-nya diblokir, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Belum lagi menembus tubuh Ye Junlin. Ini. Yang lain juga memperhatikan. Kekuatan fisik Ye Junlin melebihi harapan semua orang. Serangan apapun tampaknya tidak berguna. Mereka menghadapi situasi yang sama dengan Chu Qingxuang. Kekuatan penggulingan galaksi di tangan Bai Xinghe benar-benar menghilang seperti lembu lumpur ke laut. Kejutan. Terkejut. Apa yang terjadi di sini? Hari ini, semua orang mudah dijangkau dari Ye Junlin. Anda bahkan dapat melihat senyum di wajah Ye Junlin. Kamu anak nakal. Apakah kamu cukup? Ini pamanku. Mulut Ye Junlin terangkat, mengungkapkan senyum penuh arti. Boom. Segera, seolah-olah bintang-bintang pecah. Tubuh Ye Junlin seperti alam semesta yang luas dan tak terbatas, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Puff, puff, puff. 10 jenius teratas menderita kejutan dari kekuatan yang menakutkan ini dan tidak lagi tak terkalahkan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk memblokir. Tubuh semua orang terlempar tinggi dan terbang keluar. 10 besar Tianjiao terbang lagi dan jatuh ke tanah lagi. Ini masih kasus belas kasihan Ye Junlin. Jika tidak, 10 besar Tianjiao pasti akan hancur berkeping-keping. Artefak balai kota belum terlihat. Bagaimana bisa Ye Junlin membiarkan mereka mati? Terkejut. Sangat mengejutkan. Itu hampir merupakan pukulan gabungan paling menakutkan dari 10 besar Tianjiao. Ini tidak berguna sama sekali. Ye Junlin tidak bisa terluka sama sekali. Jadi apa tingkat horor yang dia miliki? Lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Di Departemen Sihir Kota, pasti ada di beberapa teratas. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ini keterlaluan. Siapa yang mengira monyet di luar berada dalam situasi seperti itu? Siapa yang akan memikirkan ini? Poin kuncinya adalah dia bahkan tidak bisa melihat melalui trik dan kekuatannya. Perbaikan tubuh murni. Apakah ada perbaikan tubuh yang begitu murni? Pada saat ini, pasukan divisi setan kota dan pasukan misterius telah tiba. Ayo, bunuh dirimu. Ye Junlin memasuki keributan dengan sepasang tangan besi. Bang, bang, bang. Sepasang tangan besinya seperti senjata ajaib,
tak tertandingi. Kemanapun dia pergi, ada mayat yang beterbangan. Teknik pemurnian ki dari para master ini tidak berguna sama sekali. Pertahanan tidak dapat mencegahnya, dan serangan serta pembunuhan tidak berguna. Terlepas dari jumlah orang yang banyak, tidak ada keuntungan sama sekali. Puluhan ribu orang menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak peduli bagaimana Anda bersatu, tidak peduli bagaimana Anda membentuk formasi pertempuran. Tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Sebaliknya, semakin banyak orang terbunuh dan terluka. Ye Junlin tidak punya apa-apa selain melawanmu secara langsung. Langsung kebom. Dalam sekejap, setengah dari mereka hilang. 10 besar Tianjiao terluka parah, dan mereka segera mengambil obat mujarab. Ini benar-benar mustahil sebelumnya. Ini memalukan bagi mereka untuk mengambil obat mujarab ini. Untuk berurusan dengan monyet, apakah Anda masih perlu minum obat mujarab? Bukankah itu memalukan? Kabarnya mereka masih pacaran. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bab 3374 Artefak Balai Kota Besar muncul. Setelah meminum obat mujarab, 10 cedera Tianjiao pulih dengan cepat. Mereka pun langsung berkumpul. Melihat Ye Junlin yang bertarung di depan mereka, hati mereka dipenuhi ketakutan. Ini terlalu kuat. Jika Anda tidak bertindak, orang-orang ini akan dibunuh di depan Anda. Saya pikir akan berguna untuk menggabungkan begitu banyak master. Sekarang tampaknya bagi Ye Junlin, itu adalah keberadaan seperti semut. Langkah sebanyak yang Anda inginkan. Tidak ada ancaman bagi Ye Junlin sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Han Jiuxiao bertanya. Bersiaplah untuk mengaktifkan artefak paviliun penekan. Ye Junlin terlalu kuat. Jika kamu tidak menggunakan artefak paviliun penekan, sama sekali tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk melawannya. Bai Xinghe dan Chu Qingxuang berkata bersamaan. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Jika artefak balai kota tidak dapat melakukan apapun pada Ye Junlin, mereka tidak dapat membayangkannya. Karena itu, artefak Zenge harus membunuh Ye Junlin. Segera mereka menemukan para pelayan dan mengeluarkan keempat kotak kayu itu. Boom! Tiba-tiba, napas tak terbatas mengalir masuk. Artefak Wu Fangge Zenge sudah lama tidak berguna. Penggunaan sebelumnya adalah saat bertarung melawan ras alien Xuanming. Menahan begitu lama. Itu karena tidak ada yang memenuhi syarat untuk membiarkan divisi setan kota mengirim mereka. Sekarang Ye Junlin adalah yang pertama. Dengan menggunakan artefak paviliun 4 kota, Ye Junlin pasti akan mati. Ini adalah keyakinan pembunuhan mereka. Gong Qianqiu, yang mengamati secara diam-diam, langsung bersemangat. Ayo. Mereka mulai menggunakan artefak balai kota. Biarkan semua pihak bersiap. Siap beraksi. Berita Gong Qianqiu segera diteruskan ke sekutu ini. Pembunuh dan tukang reparasi yang tersebar sudah siap. Para dewa kerajaan abadi juga sudah siap, dan pakaian perang berteknologi tinggi mereka telah diaktifkan satu demi satu. Beritahu bala bantuan di pinggiran untuk tiba dalam 10 detik. Biarkan mereka bersiap-siap. Pada saat ini, 10 ahli teratas dari ras alien Xuanming juga telah datang ke lapangan, dan mereka telah disergap di tempat terbaik. Sekarang tampaknya semua orang menunggu artefak paviliun 4 kota diaktifkan, dan kami siap untuk melakukannya. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk membunuh Ye Junlin. Semua pihak siap untuk mengambil tindakan. Bawahan Gong Qianqiu datang untuk melapor di malam hari. Organ dan racunnya juga sudah siap. Pada saat itu, mereka akan menyerang Ye Junlin tanpa pandang bulu. Selama mereka terkontaminasi sedikit, dia akan mendapat masalah. 4 artefak besar dari paviliun kota akan segera keluar. Sebuah gerakan yang mengerikan membuat kekacauan di sekitar. Mereka juga merasakan Junjun, yang bersembunyi di tanah. Wajah kecil Junjun tegas. Ayah mungkin menghadapi pertempuran yang paling sulit. Aku merasa ada tuan yang tersembunyi dalam kegelapan. Xiao Feng juga sangat cemas. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita keluar untuk membantu tuan? Tidak. Berikan padaku.
Tetaplah. Kita pergi. Tapi itu menyebabkan masalah. Boom. 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 Dengan 4 raungan dan ledakan, keempat artefak paviliun kota diaktifkan. Paviliun Timur Bai Xinghe memegang pedang penekan iblis. Shizong Haikyu memegang pistol kaisar. Nange Jiang Tianxiong memegang pedang menangis. Paviliun Tengah Su Zetian memegang busur 9 hari. 4 artefak paviliun kota secara resmi diresmikan. Keempat artefak mengalir dengan cahaya, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Dentang, dentang, bas. Keempat artefak besar tampaknya beresonansi dengan langit dan bumi, membuat suara berdengung. Ye Junlin, kami akui bahwa kamu sangat kuat. Mari kita gunakan 4 artefak hebat. Tapi hari ini kamu pasti akan mati. Bai Xinghe memegang pedang penekan iblis, sama gilanya dengan iblis. Aura menakutkan melonjak, dan seluruh orang acak-acakan, dan momentumnya seperti naga. 3 artefak lainnya juga berada di puncaknya. Tidak hanya sisa dari Tian Jiao memasukkan keterampilan mereka ke Bai Xinghe beberapa orang. Bawa mereka ke puncaknya. Itu juga dapat mendorong 4 artefak balai kota ke keadaan yang paling menakutkan. Sekali tembak mati. Ketika 4 artefak paviliun kota dilepaskan, Ye Junlin pasti akan mati. Bersambung.